Pocong di pohon randu. Desa Karangjati terkenal angker. Di ujung desa ada pohon randu tua yang katanya ditumbuhi dari tanah bekas kuburan masal zaman penjajahan. Warga desa tak ada yang berani lewat situ selepas maghrib, apalagi malam. Kecuali Bima. Bima, pemuda pemberani yang tak percaya takhayul, nekat lewat jalan pintas yang melewati pohon randu itu malam-malam, hanya karena ingin cepat sampai ke rumah temannya. Ketika melewati pohon randu, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti. Malam terasa lebih dingin. Bima mempercepat langkah. Tok, tok, tok. Suara aneh terdengar di belakangnya. Seperti ada yang meloncat. Bima menoleh. Kosong. Ia kembali berjalan. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Ketika Bima menoleh lagi, jantungnya seakan berhenti berdetak. Sesosok pocong berdiri di bawah pohon randu. Wajahnya pucat, matanya membelalak, kain kafan kotor dan compang-camping. Tapi yang paling mengerikan, pocong itu tersenyum. Senyum lebar yang tidak manusiawi. Bima berlari sekuat tenaga, tapi suara loncatan itu mengikutinya lebih cepat, lebih dekat. Keesokan paginya, warga menemukan Bima tergeletak pingsan di depan rumahnya. Matanya terbuka lebar dan mulutnya masih bergetar, terus menggumam. Dia masih di sana, masih menunggu, di pohon randu. Sejak malam itu Bima tak pernah sama. Ia jarang bicara. Sering termenung menatap keluar jendela, terutama ke arah pohon randu. Kadang-kadang ia bicara sendiri, membisikkan kata-kata aneh yang membuat bulu kuduk orang serumah meremang. Ibunya memanggil dukun desa, Mbah Wiryo, yang terkenal bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Mbah Wiryo datang membawa kemenyan dan kendi berisi air bunga. Begitu memasuki kamar Bima, Mbah Wiryo langsung pucat. Ada yang mengikutinya, gumamnya. Bukan cuma satu, tapi banyak. Yang paling kuat, pocong dari pohon randu itu. Dia marah. Mbah Wiryo mengadakan ritual malam itu juga. Tapi di tengah-tengah pembacaan doa, angin kencang tiba-tiba menerjang. Lampu padam. Kendi air bunga pecah tanpa sebab. Lalu terdengar suara bukan dari mulut manusia, tapi dari arah jendela. Bima, milikku, sudah kupilih, jangan ganggu. Mbah Wiryo jatuh terduduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia tidak bisa pergi, karena Bima telah melihat wajahnya. Dan siapapun yang melihat wajah pocong itu harus menggantikan tempatnya. Sejak malam ritual gagal itu, kondisi Bima semakin memburuk. Ia mulai menggambar hal-hal aneh di tembok kamarnya. Sosok pocong tanpa mata, pohon randu yang menjulang dengan bayangan hitam tergantung, dan wajah-wajah orang yang belum pernah dikenal siapapun. Namun satu gambar paling mengerikan, sebuah makam yang digali setengah, dengan nama Bima Prasetya, tertulis malam penggantian di malam Jumat Kliwon. Desa Karangjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin membawa bau anyir seperti tanah basah bercampur darah. Di dalam kamar, Bima menggigil. Matanya tak pernah terpejam lagi sejak seminggu terakhir. Ia tahu malam ini adalah malamnya. Sementara itu, Sari, sahabat Bima, sejak kecil tidak tahan hanya diam. Ia percaya ada cara untuk menyelamatkan Bima. Ia menemui Mbah Wiryo lagi, memohon agar diberitahu kebenaran. Mbah Wiryo akhirnya bercerita. Pocong di pohon randu bukan sembarang pocong. Dia korban tumbal pesugihan zaman dulu. Tak bisa tenang karena kematiannya tidak diterima bumi. Setiap 30 tahun ia butuh pengganti seseorang yang melihat wajahnya secara langsung. Sari nekat. Ia pergi ke pohon randu malam itu, membawa cermin tua dan kembang 7 rupa, seperti yang diminta Mbah Wiryo. Di sana, ia berdiri di bawah pohon dan membaca doa-doa pelindung. Angin berhenti. Daun tak bergoyang. Suara loncatan terdengar lagi. Tok, 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 dan muncullah sosok itu. Pocong dengan wajah hancur dan senyum mengerikan, melayang perlahan ke arahnya.
Namun sebelum pocong itu menyentuh tanah, Sari mengangkat cermin tinggi-tinggi. Sosok pocong melihat bayangannya sendiri dan menjerit panjang, suara yang menggema ke seluruh desa. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya bulan. Lalu, menghilang. Sari jatuh pingsan. Keesokan paginya, Bima sadar. Matanya tak lagi kosong. Tubuhnya kembali hangat. Tapi Sari tidak pernah bangun lagi. Dia dimakamkan tepat di bawah pohon randu. Dan sejak saat itu, warga desa mengatakan, tiap malam Jumat Kliwon terdengar suara pelan dari arah pohon. Kini, aku yang menunggu giliranmu